Nama BZ4X itu udah lama banget ya ada di Indonesia sebagai mobil listrik yang dijual oleh Toyota di Indonesia. Dan mungkin buat beberapa orang itu nggak terlalu menarik. Sampai yang ini yang datang. Ini adalah BZ4X yang touring. Dan kenapa menarik? Kalian pastiin buat kalian terutama yang pecinta mobil listrik, kalian nonton video ini sampai akhir. Karena kita akan kupas semenarik apa mobil ini. Hai guys, welcome back to Autonet Max. Satria Katana di sini dan masih mengabarkan dari Gias 2026. Di sebelah saya ada sebuah Toyota BZ4X, tapi bukan yang biasa, BZ4X yang tipe touring. Nah, saya di opening udah ngomong ya, kalau mobil ini nggak kayak BZ4X yang sebelum-sebelumnya yang mungkin nggak terlalu menarik ya. Karena di sini kalinya akhirnya mobil ini tuh jadi jauh lebih menarik, bukan karena cuma makin panjang aja, tapi karena spesifikasi yang dibawa plus harga kompetitornya itu jadi sebuah perpaduan menarik. Jadi mobil ini di Indonesia dijual dengan harga 889 jutaan alias sekitar 90 jutaan lebih mahal dibandingkan yang versi pendek yang udah di SKD di Indonesia. Dan mobil ini CBU Jepang, jadi rakitan Jepang ya. Nah, yang unik, yang menarik, di acara yang sama di Gias 2026, lawannya yang di paling ujung itu yang suka number one merilis versi warna terbaru untuk versi RWD SUV listrik mereka dengan harga yang cuma 10 juta lebih murah. Ya mungkin kalian berdebat masalah spesifikasi dan sebagainya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita akan jabarin apa aja yang menarik dari mobil ini. Kita mulai dari desainnya dulu deh. Nah, kalau secara desain ya, kita lihat dari bagian depan aja tampilannya sebenarnya mirip, ya bisa dikatakan sama lah dengan yang versi pendeknya. Tapi sebenarnya kita paling gampang kita bisa lihat di bagian area fender yang ada warna black Dove seperti ini ya, yang pakai material plastik. Kalau yang di versi yang pendek, yang udah rakit lokal itu pakai warna black gloss. Sedangkan di sini dia pakai warna hitam plastik seperti ini. Lampunya masih sama dengan DRL bagian atas nih ala-ala hammerhead desainnya dari Toyota. Jadi ini kelihatan cakep, keren, futuristik dengan tajam-tajam seperti ini kayak sebuah Prius SUV. Dan bagian bawah secara umum juga dia desainnya minimalis saja ya, dengan ornamen ala-ala kotak-kotak gitu di bagian bawahnya. Dan masih ada 1, 2, 3, 4 untuk sensornya, ada kamera di situ. Dan tentunya ada kamera juga untuk si Toyota Safety Sense 3.0-nya. Logonya juga pakai logo Toyota yang warna silver seperti ini. Dan secara overall kalau kita lihat dari profil sampingnya ya, kelihatan ya, mobil ini makin panjang, 4,8 meter. Plus dia sekarang sudah dibekali dengan roof rail. Ya, balik lagi, di luar negeri sana, di Eropa kalau nggak salah namanya memang pakai BZ4X Touring. Di Amerika Utara pakai nama BZ Woodland dan punya kembaran. Kembarannya pakai nama Subaru Trailseeker atau Subaru e-Outback. Nah, velgnya dia masih menggunakan velg yang sama tapi sekarang warnanya dibikin single tone aja, warna hitam kayak gini, cakep ya. Dan kita cek ya untuk profil bannya. Dia menggunakan profil 235/50 R20. Jadi ini velg 20 inci dengan ban dari Dunlop ya, SP Sport Max. Ini tractionnya A, lumayan. Ada sensornya tadi ya seperti ini ya. Tapi ya gini nih, kalau pakai warna yang plastik itu gampang kelihatan baretnya ya. Dan ground clearance-nya juga lumayan tinggi ya, kalau nggak salah sekitar 210-an. Kita nanti akan cantumin aja ya datanya di bawah. Dan masih ada tarikan garis di bagian bawahnya seperti ini ya. Jadi kesan SUV-nya kelihatan lebih kuat. Spion hitam tadi bener, profil seperti ini ya. Dan kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, kayak begini bagian belakangnya. Dan kalau kalian ingat bentuk belakangnya BZ4X yang versi pendek kayak begini. Kalau lihat kayak gini, ini langsung beda ya. Biasanya kalau yang BZ4X yang pendek itu kayak ada garis hitamnya ke sini ya. Jadi bentuknya kayak menyiku gitu. Di sini dia garis lampunya tarik horizontal aja. Dengan lampu LED seperti ini ya, nyambung dari kiri ke kanan. Tapi logonya jadi kecil ya, di tengah-tengah kayak gini. Ya nggak apa-apa lah ya. Ada defogger, wiper, dan rear spoilernya pun beda. Kalau yang versi lebih pendek, yang short wheelbase itu
Si roll boardnya tuh kayak dipecah dua gitu, kanan kiri. Jadi kelihatan sporty banget. Di sini lebih kerasa tone down, lebih kerasa kayak mobil Amerika banget ya. Jadi kesannya lebih ke rugged. Apalagi bagian bawah bumpernya ada tarikan-tarikan kotak kayak begitu ya. Yang warnanya lagi-lagi warna plastik. Tapi yang bagian bawah ini dia warnanya abu-abu seperti ini. Warna grey kayak gini ya. Dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik sensor parkir di bagian belakang. Logo BZ4X-nya di sini, logo Beyond Zero BEV, logo AWD juga. Yes, ini mobil AWD guys, jadi dual motor ya. Dan mumpung kita bagian belakang, sekarang kita buka aja bagasinya. Ada kamera juga di sini ya, buat kamera mundur. Dan di atas juga tadi ada shark fin antena. Ini bagasinya. Nah, kalau kita lihat secara umum spesifikasinya, emang yang paling ngaruh itu adalah bagasinya tambah gede dibandingkan BZ4X yang biasa. Jadi kalau yang BZ4X biasa itu sekitar 4,6 meteran ya. Di sini jadi 4,8 meter, lebih gede. Di bagian bawah dia masih ada ban serep yang space saver ya, kayak gini. Jadi dibikin rapi aja, rata lantai. Dan lantainya sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, kalau kalian lihat ya. Ada speaker di sini dari JBL. Lalu di sini ada tuas. Ini buat nidurin si bangku baris keduanya. Kalian bisa lihat ya, dia nyambung sama tuas yang di kursinya juga. Ada lampu juga, ada 1, 2, 3, 4 hook. Di sini juga ada buat kita cantol-cantol barang gitu, tali dan sebagainya. Dan ada tempat penyimpanan juga di bagian kanannya, buat taruh toolkit dan sebagainya. Dan tentunya masih dikasih tonneau cover seperti ini. Ya, bisa bawa barang lebih banyak. Tentunya electronic power tailgate juga ya. Oke, kita masuk ke interior dari mobil ini. Sebenarnya overall sih masih kurlep lah sama yang versi yang pendek yang kita bahas tahun lalu ya. Tahun lalu atau waktu jauh ya? Yang jelas tahun lalu lah, yang jelas ya. Di sini dia udah pakai layar yang besar ya, 14 inci. Ini layar yang sama kayak versi yang pendek ataupun beberapa Lexus gitu ya. Plus dia sudah menggunakan panel instrumen, kalau nggak salah sekitar 7 inci ya, yang ditarik ke deket kaca gitu di bagian depan gitu. Jadi dia nggak usah kasih head up display lagi. Ini posisinya jadi lumayan enak ya ke depannya seperti ini. Ini sama kayak punyanya Prius dan beberapa model Toyota yang baru-baru yang lainnya. Jadi kelihatan lebih futuristis. Setirnya pun masih sama ya, dengan pedal shift di sini, lampunya udah auto, wipernya pun udah auto. Di sini ada tombol-tombol ya, yang sebelah kanan ini untuk si TSS-nya, untuk adaptive cruise control. Sebelah kiri ini untuk MID dan juga untuk audionya. Dan bagusnya ya, brand Jepang ini selalu ngasih banyak tombol yang kita lebih gampang untuk ngeraihnya. Ini tombol-tombol di sini ini masih tombol-tombol fisik ya. Ini tombol untuk AC, ini untuk volume. Dan AC-nya di bagian sini, hazardnya di bagian tengah seperti ini. Dan ada 2 buah wireless charger. Kita bisa taruh handphone 2 kayak gini. Kalau kalian mungkin tipikal yang handphonenya banyak, atau mau satu-satu sama istri yang pasangan, ya masih bisa. Gear selectornya juga dia model bulat sepertinya buat diputer-puter. P-nya di bagian tengah seperti ini. Ada Eco Mode, ada VSC, dan di sini ada X Mode. Ya ini emang mobil MBG, mobil buatan Gunma. Jadi ya turunan Subaru-nya masih ada gitu ya. Electronic parking brake-nya di sini, ada tombol untuk kamera 360-nya, parking hold-nya di sini. Sebelah kanan ada tombol-tombol untuk auto trip dan sebagainya, untuk auto high beam-nya juga ada. Untuk akses ke power tailgate-nya juga ada, plus ada tempat kartu, ciri khas Jepang banget ya. Dan di bagian kanannya ada tuas buat buka kap mesin depan. Bukan kap mesin, kap motor ya. Dan di sini audionya sudah by JBL. Dan kalau kalian perhatiin ya, secara dashboard dan sebagainya, layering-nya ini masih kelihatan, walaupun bertumpuk-tumpuk gitu ya, masih kelihatan nice gitu, enak. Dan di sini juga sebenarnya ini bahan fabric gitu ya, motif-motif kayak gini, dan dipegangnya masih lumayan empuk. Yang di sini dia juga masih lapisan soft touch juga, dan di sini kalau malam ada ambient light-nya pula. Tempat penyimpanan bagian bawah ini bisa taruh tempat penyimpanan. Di sini ada konsol pos, bisa buka kanan dan kiri. Ada 2 buah cup holder, dan untuk di kantong-kantong pintunya juga masih ada tempat-tempat kecil, plus ada untuk paddle holdernya masing-masing ada 2. Kursinya pun ini tentunya udah elektrik ya, dan didudukinya tuh enak. Sebenarnya saya pernah nyoba yang versi SWB itu di Mandalika, tapi saya nggak di videoin ya. Dan mobil ini tuh salah satu yang menurut saya untuk mobil listrik itu salah satu yang cukup natural. Jadi kalau kalian mungkin merasa, terutama yang pindah dari mobil bensin ke mobil listrik itu agak kagok gitu ya. Mobil ini salah satu yang menurut saya masih punya pendekatan
yang mudah untuk atau user friendly untuk kalian yang baru pertama kali nyobain mobil listrik. Tapi saya baru sadar ya, di sini tuh ada slot yang harusnya sepertinya ini driver monitoring system. Nggak dapat. Tapi TSS yang lain, fitur-fiturnya apa, kita cantumin di bawah, udah lumayan. Karena udah balik lagi, udah TSS 3.0. Kita ngintip dikit ke baris belakangnya, tapi sebelum itu saya baru lihat di sini ada tombol setir dan P yang artinya ini buat parkir ya, parkir otomatis harusnya. Kita lihat belakangnya. Oke, kita duduk di bangku baris keduanya. Yang saya langsung notice adalah tetap ya, karena baterai di bawah, jadi ini duduknya agak naik ya, kakinya lantainya agak lebih tinggi. Kalian lihat nih, sudut paha saya seperti ini, dan supportnya mungkin nggak sampai yang full banget, tapi kalau ya kita majuin dikit gini, ya untuk perjalanan yang nggak terlalu jauh atau menengah masih lumayan oke lah ya. Di sini masih ada AC juga, dan ada 2 tombol untuk heated seat atau ventilated ya, karena ini mobilnya nggak bisa nyala, jadi kita nggak bisa nyobain juga. Ada 2 Type C juga di sini, ada kantong-kantong pula, dan ada armrest gini, ada 2 buah cup holder, plus bisa taruh-taruh handphone gini atau tablet dan sebagainya ya. Dan ini kursinya, ini bisa 1 step mundur nih. Kita mundurin sekali lagi. Nah kalau gini lebih nyaman lagi. Panoramic roof, ini bukan panoramic sunroof ya, ini panoramic roof doang. Jadi kacanya kaca mati, ini juga ada. Dan kalian perhatiin semua lining di atapnya ini warnanya hitam, pilarnya hitam. Jadi kesannya emang berasa lebih sporty gitu ya dibanding ke arah mewah. Ya overall bagian belakang juga dia ini masih plastik ya sebenarnya. Soft touch-nya di bagian sini aja. Dan di sini dia warna hitam seperti ini. Tempat penyimpanan di kantong-kantong pintunya juga tetap masih ada. Itu baris keduanya. Nah, chargernya ada di sebelah kiri seperti ini. Udah CCS Type 2 ya. Dan DC fast charging sampai 150 kW. Nah, bagian paling menarik selain dimensi tambah gede adalah yang ada di bawah kapnya ini. Bukan kap mesin ya, ini kap motor. Karena di bawah sini langsung ada motor, inverter dan sebagainya. Dan kode motor yang digunakan itu 2XM kali 2 karena dia menggunakan motor bagian depan dan di bagian belakang. Tadi makanya ada X mode karena dia udah AWD. Sama kayak saudaranya ya di Subaru ya. Dan dual motor ini, satu motornya tenaganya 167 kW. Torsinya masing-masing 268,8 Nm. Kali 2. Jadi ini salah satu opsi yang lumayan OP ya, overpower. Yang selama ini kalau bisa kita ngomong Toyota, masukin mobil listrik harganya mahal, speknya ya begitulah. Tapi di mobil ini salah satu yang menarik ya. Plus, nggak cuma itu aja, dia menggunakan baterai 74,69 kWh, lebih gede dibandingkan yang versi SWB dengan jarak tempuh sampai 487 km. Jadi, mobil ini kenceng, 0 sampai 100-nya cuma 4,5 detik aja ya. Yang itu kan 5,7 detik ya. Ini lebih kenceng jadinya. Dan range-nya lumayan jauh juga. AWD pula, terus ada X mode-nya juga, ditawarkan dengan harga yang menarik. Berapa harganya? Kita bahas yuk. Ngomong-ngomong harga, seperti yang saya sebutkan di awal banget tadi, harganya 889 jutaan rupiah. Yang mana lagi-lagi itu cuma 90 jutaan lebih mahal dibandingkan versi yang lokal. Kalian dapat fitur lebih banyak. Lebih banyak banget karena motornya nambah 1 ya. Motornya nambah 1, baterainya pun lebih gede, dimensi mobilnya lebih panjang, plus CBU. Jadi overall ini malah jadi satu package yang menarik banget sebenarnya. Plus kalau kalian iseng ya, kalian cek-cek di websitenya Toyota Jepang. Toyota Jepang sebenarnya ada yang versi FWD, ada yang versi AWD. Tapi kita cek aja yang versi AWD itu harganya 6,4 juta yen. Sekitar 600 sekian ya, 700-an, 700 sekian, 730-an kalau nggak salah. Dan mobil ini ke Indonesia selisihnya berarti sekitar ya 150 jutaan lah. Dengan pajak kita yang ya seperti itu. Ini salah satu mobil yang menurut saya di booth Toyota ini yang paling menarik sih. Cuma kita nggak tahu nih stoknya bakal berapa banyak nih dengan spek yang seperti ini dan harga yang menarik ini. Dan sepertinya memang tipikal BZ4X ini buat yang tahu-tahu aja dan yang mau-mau aja. Kalau nggak mau ya silakan beli mobil Cina aja. Nggak ada paksaan kan ya. Yaudah itu aja dari Autonext kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah. Subscribe buat yang belum dan juga mampir-mampir ke Instagram, TikTok, websitenya Autonet Max. Itu aja, sampai ketemu di video-video Autonet Max di Gias 2026. Bye!